Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Pragilia Kustiara Wardani, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Tema hari ini adalah teks anekdot ya anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, saya ingatkan lagi ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel Bu Ragil supaya Bu Ragil lebih rajin lagi membuat video pembelajaran yang lain. Dan tentunya kalian harus selalu semangat belajarnya supaya ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Yuk lanjut ke apersepsi. Tentunya kita pernah bahkan sering tertawa ketika mendengar cerita seseorang. Setelah itu timbullah suatu perenungan dan sikap kritis seperti memikirkan maksud cerita itu atau kebenaran cerita itu. Bisa jadi cerita yang telah didengarkan tersebut merupakan suatu anekdot. Nah, apabila itu yang sering dialami, tentu saja anekdot menjadi cerita yang tidak asing bagi kita. Hanya saja mungkin sebutannya yang berbeda. Bisa disebut seperti humor ataupun lelucon. Dalam pembelajaran berikut, cerita yang disebut dengan anekdot itulah yang akan kita bahas dan kita pelajari secara lebih jauh. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah isi anekdot, yang kedua adalah struktur anekdot. Apa sih teks anekdot itu? Nah, isi dari teks anekdot itu cerita lucu yang menggelitik yang bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu. Kisahnya biasanya melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual dan terkenal. Anekdot itu tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu-lucu, guyonan, ataupun humor. Akan tetapi terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran atau kesadaran tertentu pada khalayak. Lanjut ke struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ini ada 5. Yang pertama adalah abstraksi, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga adalah krisis, yang keempat adalah reaksi, dan yang kelima adalah koda. Abstraksi. Nah, di sini abstraksi itu merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Nah, bagian ini berfungsi sebagai pembuka cerita dengan menceritakan latar terjadinya peristiwa dalam anekdot itu sendiri. Di sini ada contohnya. Suatu ketika orang-orang di kota mengundang Nasruddin untuk menyampaikan khotbah di sebuah majelis. Nah, di sini kan di dalam contohnya itu terdapat latar terjadinya peristiwa. Maka dari situ disebut dengan abstraksi. Kita lanjut ke struktur yang kedua. Struktur yang kedua ini ada orientasi. Orientasi ini merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ketika tiba di mimbar, dia mendapati bahwa sebagian besar hadirin dalam majelis itu tidak terlampau bersemangat untuk mendengarkan khotbahnya. Jadi, keadaan majelis yang tidak bersemangat ini memicu timbulnya krisis bagi anekdot selanjutnya. Nah, kita sekarang lanjut ke struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga ini adalah krisis. Nah, krisis ini merupakan inti dari peristiwa suatu anekdot. Pada bagian inilah terjadi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Di sini contohnya adalah kemudian ia turun dari mimbar dan berjalan pulang. Kali ini orang-orang benar-benar dibuat bingung dan akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba sekali lagi
mengundangnya agar datang lagi pada minggu depan untuk menyampaikan khotbah. Minggu depannya ketika naik mimbar, Nasruddin lagi-lagi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah kalian tahu materi yang akan saya sampaikan dalam khotbah ini? Kali ini hadirin siap-siap untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, sebagian ada yang menjawab tidak dan sebagian lagi ada yang menjawab iya. Mengapa contoh tadi itu merupakan inti dari anekdot? Karena di situ ada kekonyolan, yaitu si Nasruddin lagi-lagi tidak mau memberikan khotbahnya. Nah, Nasruddin hanya memberikan pertanyaan yang sama setiap kali dia diundang untuk berkhotbah. Itu merupakan krisis, jadi ada kekonyolan di dalamnya. Struktur yang keempat, di sini struktur yang keempat itu reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Bagian ini seringkali mengejutkan, sesuatu yang tidak terduga ataupun mencengangkan. Nah, contohnya di sini adalah Nasruddin pun berkata lagi, baiklah kalau begitu, sebagian yang sudah tahu bisa menceritakan kepada sebagian lainnya yang belum tahu. Dan ia pun lagi-lagi kembali turun meninggalkan mimbar. Respon yang mengejutkan ini ditunjukkan oleh Nasruddin. Nah, sekaligus sebagai penunjuk cerita dalam anekdot ini berakhir. Nah, sekarang kita ke struktur yang terakhir. Struktur yang terakhir itu adalah koda. Koda itu merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Di dalamnya dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Bagian ini biasanya ditandai oleh kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah, dan lain sebagainya. Nah, keberadaan koda itu bersifat opsional, bisa ada ataupun tidak ada. Nah, seperti sekarang, saya tidak memberikan contoh karena di khotbah Nasruddin itu tidak ada struktur koda. Karena di khotbah Nasruddin hanya sampai struktur reaksi saja. Lanjut, ini tugas untuk kalian yaitu menganalisis struktur teks anekdot. Ini ada teks anekdot yang berjudul Kabayan dan Burung Hantu. Kalian kerjakan secara berkelompok 3-4 anak. Kemudian dianalisis mana yang abstraksi, mana yang orientasi, mana yang krisis, mana yang reaksi, dan mana yang koda. Kemudian dituliskan pula contoh teksnya. Nanti kalian buat tabel seperti ini ya. Nah, setelah selesai, tugasnya bisa difoto dan dikirim ke WA Buragil. Nah, sekian pelajaran dari Buragil. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jaga kesehatan ya, dan selalu semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.